عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزوجه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ الإمام البرزنجي رضي الله عنه وأصوله وفروعه ثم إلى جميع أولياء والصلحاء المجتهدين بهذا الكتاب المبارك قراءة وشرحا وكتابة وتعلما وتعليما خصوصا أبو ياسر محمد بن علوي الملكي الحسني ومربي الروح جسد أبو حسن بن أحمد بهرون وأبو حسن وأبا خديجة بن محمد الهدوان أن الله يعلي درجات في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام البرزنجي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سنية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أذقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويكون خلو ظهر للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. Di antara sifat-sifat khuluqiyah ya, sifat akhlak daripada Nabi Muhammad SAW disebutkan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlis ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yashih janaizahum wa la yahqir faqiran adqa'ahu al-faqru wa ashwa. Dan beliau sangat mencintai orang-orang fakir lagi miskin, bahkan tidak risih untuk duduk bersama mereka.
menjenguk orang-orang sakit di antara mereka, bahkan ikut mengantarkan jenazah orang-orang fakir kalau wafat. Dan tidaklah beliau itu menghina seorang fakir yang dia ini dalam keadaan mungkin yang lain itu risih duduk dengan dia. Ini diantara sifat Nabi Muhammad SAW, itu mencintai fuqara. Kenapa demikian? Dikarenakan bahwasanya pernah Nabi SAW bersabda, ya, yang artinya itu perbanyaklah kalian teman-teman kenalan orang fakir. Perbanyaklah memiliki kenalan orang fakir. Karena mereka nanti di padang mahsyar itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sebagaimana kita di dunia, kita punya kenalan penjabat fulan, punya kenalan dengan mungkin Kapolda, mungkin dengan dewan ini orang kaya ini, agar urusan kita di dunia lancar. Ya. Nanti di akhirat, kalau yang pengen mau urusan di akhirat lancar, karena kalau kita ngandalkan amal kita kayak gini sudah. Entah itu enggak sesuai fikih, itu kebanyakan. Salat kita apakah jamin sesuai fikih? Puasa kita apakah jamin sesuai aturan syariat? Itu pertama. Yang kedua, sudahkah kita ikhlas? Yang ketiga, adakah sunnah-sunnah sudah kita kerjakan semua di dalam amalan itu? Ya, belum ini, belum itu, banyak. Sehingga untuk mengandalkan amal ini sangat gak mungkin. Kita beramal ini karena perintah aja sudah. Biar gak dosa itu aja. Urusan pahala kita belum tentu. Sehingga harus banyak orang-orang yang kita jadikan pegangan. Ya, di antara siapa? Orang-orang fakir. Dan Nabi SAW ini sangat mencintai orang fakir. Disebutkan suatu kali datang orang-orang fakir muhajirin. Kenapa muhajirin masyhur dengan fakir? Terkenal dengan fakirnya karena mereka ini orang asli Mekah. Orang kaya di Mekah itu mereka punya tanah, punya rumah macam-macam. Tapi demi menuruti perintah Nabi, mereka hijrah ke Madinah, meninggalkan tanahnya, meninggalkan kebunnya, rumahnya, kekayaannya, ditinggal untuk membawa keimanan dan menjaga keimanan mereka. Sehingga rata-rata muhajirin yang di Madinah itu fuqara. Di suatu kali datang orang-orang muhajirin fakir ini ke Nabi, mengadukan orang-orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini pahalanya banyak betul. Kenapa kata Nabi? Yusallun kama nusolli. Mereka puas, sholat sunnah seperti kami sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka juga puasa sunnah kayak kita puasa juga. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta, kami enggak bisa. Ini yang dikeluhkan bukan iri kayanya, bukan. Iri karena bisa sedekah. Dari sini bagaimana sahabat itu enggak iri dengan orang kaya. Yang diiri itu kayak yang sedekah, nah itu yang diiri penting. Kalau kayak yang berat sedekah, ngapain sampean iri? Hisabnya aja banyak. Dia aja hisabnya banyak, di akhir ngapain sampean iri? Sehingga yang diiri itu orang yang kaya tapi banyak sedekah. Ini yang sahabat mengeluh. Kenapa ngeluh? Kepingin dapat level itu tapi nggak bisa karena mereka fakir. Maka Nabi sebagai pemimpin bukan hanya untuk pemimpin orang-orang kaya, tapi juga beliau pemimpin orang-orang fakir. Ya, pemimpin umat yang ngayomin semua lapisan umat ini, Nabi yang ngayom. Kata Nabi, bukankah Allah sudah menjadikan di dalam tasbih itu sedekah? Dalam membaca subhanallah itu sedekah kalian. Jadi sedekah orang-orang fakir itu banyak zikir. Karena memang mereka nggak bisa sedekah harta, yang bisa sedekah apa? Yang zikirnya.
wa fi alhamdulillah, wa fi la ilaha illallah, itu sedekah kata Nabi. Bahkan membantu orang menaikkan barang mereka ke kendaraannya, menyingkirkan duri di jalanan, itu sedekah. Disebutkan Nabi bermacam-macam sedekah yang sekiranya orang-orang fakir itu tidak menjadi sakit hati karena nggak bisa beramal soleh kayak orang kaya. Bukan sakit hati karena iri nggak kaya, bukan. Tapi nggak bisa beramal kayak orang kaya, banyak sedekah. Tapi Nabi kasih jelas, untuk kalian orang fakir, tasbih kalian itu kayak sedekah orang kaya. Ya, kalian membaca Quran itu kayak sedekah orang kaya. Sudah nilainya itu sama kata Nabi. Sehingga mereka pulang dengan keadaan tenang. Dan ini Nabi SAW sangat cinta orang fakir. Bahkan disebutkan di dalam salah satu maulid, yaitu maulid Al-Habsyi, maulid Siduror. Sebutkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang miskin, beliau datang segera. Undangan jam 9, jam 8 datang. Kenapa? Agar sahabat banyak datang. Karena sahabat itu kalau sudah lihat Nabi datang ke suatu rumah, berbondong-bondong mereka datang ke situ. Memuliakan yang undang. Maaf, beda kalau di zaman sekarang ya, masyarakat kita. Kalau yang ngundang orang kaya, Masya Allah, subuh sudah ngantri. Kenapa? Dapat jackpot, ada inilah. Tapi kalau orang fakir aja dan jam 8, jam 12 masih sepi. Ya, ajar jam 8, jam 12 masih sepi. Kenapa? Fakir yang undang. Nah ini sangat timpang. Ini yang seperti ini jauh daripada sunnah Rasulullah. Arti sunnah di sini pribadi dan jalan hidup Nabi. Terus kita menyatakan Nabi adalah tuntunan saya. Dari mana sampai ngomong gitu? Oh enggak sesuai gitu. Bahkan Nabi itu sering duduk bersama mereka, tidak risih duduk dengan mereka, menanyai kabarnya. Apa di antara faedahnya? Nah ini. Faedah orang yang duduk, orang yang berteman dengan fuqara, itu akan menumbuhkan rasa syukur. Karena yang dia jadikan perbandingan orang fakir. Ditanya, ya Pak, ya listrik belum bayar, ini sudah mati 2 hari. Oh ini kontrakan 3 bulan belum bayar. Anda bersyukur, alhamdulillah saya kontrakan yang bayar terus. Alhamdulillah, bersyukur. Ada yang ngeluhkan SPP anaknya, ada yang ini, ada yang ini. Nah, sampean nggak pernah direpotkan urusan itu. Sehingga ketika kita sering mengetahui, mendengar langsung dari orang fakir tentang keluh kesah mereka urusan duniawi, maka akan menumbuhkan Anda ini lebih nyaman daripada mereka. Sehingga syukuri itu, jangan ngeluh. Ya, kalau Anda, maaf, duduk dengan orang kaya terus, fulan yang perharinya pemasukan sekian, fulan yang gajinya sekian, fulan yang SPP anaknya sekian juta, itu Anda akan merasa diri kurang terus. Ketika Anda merasa kurang, Anda kurang syukur. Ngeluh pada Allah, ya Rabb, kok saya kayak gini-gini aja hidup saya. Padahal cukup dia. Cuman karena yang jadikan perbandingan orang kaya, karena circle-nya itu rata-rata yang di atas dia, akhirnya dia kurang mensyukuri hidupnya. Dia kurang mensyukuri apa yang ada. Nah ini penyakitnya. Ya, ini penyakitnya di situ. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW itu ngajarin kita untuk memandang urusan duniawi kepada yang lebih bawah. Agar apa? Agar tambah syukur kita kepada Allah. Kalau sampean pengen tahu besarnya nikmat sehat, sering-sering jenguk orang sakit. Ada yang orang itu ke kamar kecil aja perlu dipapah. Sehingga mau nggak mau ketika dia buang air, ya yang papah ngerti. Mau nggak mau, harusnya pasti dia malu itu. Tapi apalagi kalau nggak gini, saya nggak bisa buang air. Jadi syukuri, alhamdulillah saya sehat. Syukuri.
Kalau kita nggak melihat orang-orang sakit, maka kita kurang syukur dengan kesehatan kita. Nggak disebutkan oleh seorang ahli hikmah mengatakan, kesehatan itu adalah suatu mahkota di setiap kepala orang-orang yang sehat. Tapi nggak bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sakit. Orang sehat nggak bisa lihat mahkota itu. Padahal itu mahkota yang hanya dimiliki orang sehat. Cuman yang bisa lihat orang sakit. Artinya apa? Yang bisa menghargai kesehatan seseorang itu ketika hilang sehat itu dari dia. Makanya ada seorang imam mengatakan, aku heran. Kadang-kadang ada orang itu hanya untuk mencari uang, dia rela mengorbankan sehatnya. Minum yang model-model extra jos tiap hari hanya untuk stamina kuat. Rela untuk begadang sampai kadang-kadang kena angin malam, tidak apa-apa demi rupiah. Tapi kalau sudah dia bengek sakit, dia korbankan rupiahnya untuk kesehatan. Ini kan berarti sama saja. Dia waktu sehat mengorbankan sehatnya demi duit. Waktu dia sakit parah, dia korbankan duitnya demi sehat. Nah, ini bagaimana? Main-main ngarannya ini. Jadi seperti itu, biasa-biasa aja kerja itu. Nggak usah Anda korbankan kesehatan hanya demi rupiah. Yang nanti kalau Anda sakit, rupiah itu Anda korbankan demi kesehatan. Ini harus kita mikir. Orang itu jangan sampai mengorbankan yang lebih tinggi pada dirinya. Apa itu? Nikmat sehat. Bahkan ada yang maaf-maaf sampai mau mengorbankan nyawa. Kerja sampai mengorbankan nyawa demi kerja. Ngapain? Ya. Kalau Anda yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah, cuman Anda disuruh jemput saja. Suruh jemput. Yang jemput ini nggak usah capek-capek yang jemput. Nah, sehingga ini tenang hatinya. Ibadah enak. Kerja juga ada, ya. Bisa ngasih nafkah, itu yang nikmat di situ. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, man asbaha mu'afan fi jismi, ya, aminan fi sirbi, walahu qutu yaumi, faqad kafaka'annama hizat alaihi dunya bi asriha. Barang siapa yang di suatu hari badan dia sehat, ya, nggak ada bengek, nggak ada sehat, nggak ada sakit malah. Aminan, dia merasa aman dalam keluarganya, anak-anaknya aman, tentram, istrinya tentram. Ya, kemudian di hari itu ada yang dimakan, hari itu ada yang dimakan, bukan besok ya, hari itu ada yang dimakan. Maka seakan-akan seluruh dunia diberikan kepada orang itu. Karena tujuan hidup di situ aja. Tujuan hidup ini apa? Yang penting badan sehat. Anda sejahtera keluarga, artinya aman, keamanan dalam keluarga, Anda aman, anak-anak aman. Dan ada yang dimakan hari itu, selesai sudah. Urusan besok rezeki baru. Sebagaimana Allah tidak nyuruh Anda ibadah besok. Kecuali Anda hidup besok, baru Anda wajib ibadah besok. Maka jangan nuntut kepada Allah rezeki besok. Ini penting ya. Allah tidak nuntut Anda untuk ibadah besok, ibadah hari ini. Karena itulah orang yang meninggal hari ini, dia nggak wajib untuk mengqadha yang besok, nggak perlu, kamu belum panjang umur sampai besok. Ketika Anda hidup besok, baru wajib sholat besok. Sekarang wajib sekarang. Karena seperti itu, maka jangan nuntut pada Allah rezeki untuk besok. Karena esok belum tentu. Nikmati yang sekarang. Kadang-kadang ada orang maaf, dia ini sumpek gara-gara duitnya untuk sebulan nggak cukup. Dia punya tabungan untuk sebulan nggak cukup, sumpek dia, kepikiran. Padahal banyak orang yang untuk besok aja nggak ada, santai. Besok nggak ada, santai, dia sambil tidur di bawah pohon santai. Makan yang ada roti sudah bismillah. Besok belum ada, tapi santai. Kenapa demikian? Karena dia yakin Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang taat ya. Hambanya yang taat kelaparan, nggak mungkin. Ya.
Jangankan yang taat, Pak. Yang kafir aja dicukupi. Yang nggak berakal dicukupi, hewan aja dicukupi, apalagi Anda yang berakal, Anda yang beriman, Anda yang taat, masa nggak dicukupi sih? Yang bikin sumpek itu pikiran kita. Kita ini dibuat sumpek karena pikirkan, ya apa bulan depan ya? Oh ya, bulan depan urusan bulan depan, besok aja nggak usah dipikir. Nah ini loh yang menjadikan sebagian orang itu sakit karena dirinya sendiri. Apa itu? Banyak pikiran. Kalau kita lihat ya, penyakit-penyakit kronis itu ditimbulkan karena pikiran dan karena makanan. Lambung dan ini paling menjadi penyakit-penyakit kronis ini. Stroke sini modelnya. Ya, modelnya sini orang yang macam-macam ini pikiran. Ya. Makanan enggak teratur sini lambungnya. Nah, kalau dua itu sudah Anda kuasai, maka sebagian besar penyakit Anda terjaga. Karena kebanyakan orang itu memikirkan sesuatu yang belum pasti. Mungkin nanti yang enggak usah dipikirkan. Nah, Nabi SAW itu kenapa sering dengan orang fakir? Karena kadang orang fakir itu lebih tenang dari kita. Orang fakir itu lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Dikarenakan dia tidak memiliki lebih banyak dari yang kita punya. Orang itu semakin banyak harta, semakin bingung ya apa jaganya. Bahkan kadang-kadang suudon sama satpamnya, suudon sama bagian keamanan. Sampai sudah kasih keamanan, kasih CCTV lagi. Saking apa? Saking khawatirnya. Tidur nggak bisa kadang-kadang. Kenapa nggak bisa tidur? Ya karena tadi kepikiran. Kepikiran harta kayak apa ini, kayak apa. Orang fakir mana? Jadi ngantuk tidur, mau dimanapun tidur. Nah ini loh yang kita harus ambil pelajaran. Ya. Kemudian wala yahkir faqira, enggak pernah beliau itu menghina orang fakir, enggak pernah. Ya, termasuk menghina itu memandang dengan pandangan risih, ya. Memandang benar risih atau mungkin enggak mau untuk duduk dengan mereka, enggak mau ini enggak boleh, ya. Bahkan Nabi SAW itu punya doa. Doa ini mungkin untuk kita jarang memanjatkannya. Allahumma ahini miskina, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ayo siapa yang mau doa ini? Wa amitni miskina, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di kumpulan orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Ini doa Nabi. Cuman jarang dari kita yang doa itu. Amin, ayo ngaminkan repot sudah. Mau ngaminkan aja bingung sudah. Waduh, saya mulai dulu sudah pengen kaya, doa miskin bagaimana? Nah, kalau bisa wirid kaya, ada nggak wirid kaya? Dan Nabi itu doanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena Nabi itu paling ngerti hakikat. Yang paling paham urusan hakikat itu Nabi. Sampai-sampai beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu daripada hakikat kehidupan, la tuhiktum qalila, pasti kalian akan sedikit ketawa, enggak banyak ketawa kalian. Wala bakaitum katsira, dan pasti kalian banyak nangis karena ngerti hakikat. Kita ini enggak ngerti hakikat hidup, sehingga dianggap biasa aja hidup ini, santai, ya. Padahal hakikat hidup ini berat kalau ngerti. Cuman tadi Nabi itu paling ngerti hakikat, tapi paling banyak senyum. Kenapa banyak senyum? Padahal ngerti, bahkan banyak ini. Nah, karena beliau husnudzon, punya prasangka baik kepada Allah. Ngerti, yang ngatur alam ini Ar-Rahman Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Yang ngatur alam ini itu, ngatur Anda, ngatur rezeki Anda, ngatur semua, itu Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ada kalanya kesayangnya Allah untuk kita itu bukan dikasih nikmat terus, tapi dikasih ujian.
Sebagaimana ya orang tua itu ada kalanya disiplin tinggi untuk anaknya, nggak boleh tidur pagi, nikmat tidur subuh itu dilarang, nggak boleh HP terus, padahal seneng HP terus, tapi dilarang, dimarahin. Kenapa? Karena ngerti akibatnya nggak baik. Sehingga ada kalanya Allah itu nggak ngasih nikmat terus ke seorang hamba, kasih ujian, karena ngerti ujian itu lebih faedah untuk dia, lebih faedah untuk dia. Nah, pernah Nabi SAW itu bahkan suatu kali jalan beliau, jalan akhirnya ada seorang fakir lagi makan, ya Rasulullah, mari duduk bersama kita makan. Nabi duduk ngobrol, makan apa yang disuguhkan. Ya, tidak risih karena yang manggil orang fakir. Ya. Kemudian wayaqbalul ma'dzirah. Nabi itu sangat gampang menerima permintaan maaf. Kasarannya itu kalau ada orang, maaf ya Rasulullah, nggak bisa hadir, nggak bisa gini. Ya. Dan di antara bentuk tawadhu, ya bentuk tawadhu itu ketika ada seseorang yang mungkin dia berbuat salah pada Anda, atau dia mengecewakan Anda, tahu-tahu dia datang minta maaf, maka langsung maafkan. Walaupun alasannya ini mustahil. Alasannya ini mustahil, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia datang minta maaf, itu sudah bentuk respek dia pada Anda. Berarti dia menghormati Anda, sehingga dia itu datang nyari alasan. Walaupun alasan itu mungkin menurut Anda, wah ini kurang tepat alasannya, walaupun terima aja. Dan Nabi seperti itu. Nabi seperti itu, gampang menerima minta maafnya orang-orang, paling gampang. Yaqbalul ma'dzirah, tidak gampang nuntut. Ya, kadang-kadang nih mungkin dengan istri, kadang pasangan itu hari ini minta maaf, hari itu melanggar lagi. Minta maaf ya enggak ridho, iya. Nanti sore ngomel lagi, oh baru pagi tadi ya sudah. Nanti besok minta maaf lagi, ini ngomel lagi, macam-macam seperti itu. Ini belum anak, belum macam-macam. Dan harus kita sikapi bahwasanya tidak ada orang itu yang 100% bikin kita bahagia, itu enggak ada. Kita harus tahu itu hakikat. Enggak ada orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan 100% itu enggak ada. Karena itulah jangan kecewa kalau istri enggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Teman Anda enggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anak-anak Anda yang mungkin Anda punya cita-cita banyak untuk mereka. Anda sekolahkan sekolah tinggi, dibiayai les segala sampai ini, tahu-tahu umur 16, umur sekian kok berubah, kok beda. Jangan kecewa, karena seperti itu sudah hakikat hidup. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. Apa maksudnya Ustaz? Mertua ya itu nganggap diuji oleh menantunya. Ya, ini sahabat menantu seperti ini ujian untuk saya, Ustaz. Yang menantu bilang, mertua saya ujian untuk saya. Ini repot, mana yang ujian nih? Yang menantu merasa diuji oleh mertua kayak gini. Yang mertua merasa diuji oleh menantu kayak gini. Yang orang tua ngeluhkan anaknya. Yang anak ngeluhkan orang tuanya. Yang suami ngeluhkan istrinya. Dan kebalikan, yang istri bilang, saya sabar Ustaz punya suami model gini. Yang suami juga bilang gitu. Kok bisa? Ya itu sudah. Allah menciptakan kita semua ini sebagai ujian untuk yang lain. Karena itulah jangan berharap orang itu ridho penuh untuk Anda. Merasa puas dengan Anda, jangan harap. Anda pengen merasa perfect di depan mertua, mustahil. Pasti ada celahnya. Terus Anda pengen menjadi mertua yang perfect untuk menantu, nggak bisa juga. Kenapa demikian? Karena memang sudah Allah ciptakan kita ini ujian untuk yang lain.
Apa kesimpulan Ustaz Allah kasih ujian ini? Lanjutan ayatnya, atasbirun, apakah kalian mau sabar? Intinya hidup ini disabar aja. Terus bagaimana cara kita Ustaz? Yaitu laksanakan kewajiban Anda dan jangan banyak menuntut hak Anda. Itu aja, laksanakan. Anda sebagai orang tua, apa kewajiban pada anak? Laksanakan aja. Urusan balasan Allah yang balas, bukan Anda. Bukan anak ini yang balas. Kadang-kadang kita ini salah. Saya baikin anak saya, mulai kecil nih, agar dia besar dia membalas saya. Oh, kecewa sampean. Kalau sampean mengharap balasan, mereka kecewa. Saya mau memanjakan istri saya agar dia membalas kebaikan saya. Jangan, kecewa. Laksanakan kewajiban Anda sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Urusan hak Anda biar Allah yang balas nanti. Karena Anda punya kewajiban atas mereka. Selesai. Urusan hak Allah yang ngasih. Pahala kita saya nggak harap pada manusia. Saya ngarep pada Allah. Selesai. Baikin tetangga. Walaupun tetangga itu nggak balas kebaikan Anda. Tidak apa-apa. Oh, saya juga bukan berbaik pada mereka untuk balasan mereka. Ngapain? Saya hanya minta balasan Allah, bukan balasan mereka. Ya, kalau seperti itu, hidup Anda tenang. Tenang betulan. Tidak ada Anda sumpek atau kecewa ke orang. Atau dendam, bahkan sampai ngomongin. Enggak. Kenapa? Karena Anda tahu mereka manusia. Ngapain ngarep pada manusia? Ngarep pada Allah aja. Ya, tenang hidup seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan ya, 70% permasalahan rumah tangga khususnya antara suami istri itu karena masing-masing nuntut hak tapi lupa kewajiban. Yang suami bilang, aku suamimu ya, ayo hormati. Yang istri itu, aku istrimu, sayangi aku, turuti. Ya. Kewajibannya tidak ngerti, kayak apa bisa akur. Sakinah, mawaddah, warahmah itu akan tercipta ketika masing-masing mengerti kewajibannya dan melaksanakan. Baru sakinah, baru tercipta. Kalau masing-masing cuma nuntut hak, rame terus, ya ada akurnya. Kapan orang itu ngerti kewajiban? Kalau dia belajar ilmu Nabi Muhammad. Kalau dia hadir majelis, dia akan ngerti, oh saya punya kewajiban ini ibadah. Nikah ini ibadah. Ibadah, nggak ada ibadah itu yang enak. Pasti ibadah itu yang berat. Pasti ibadah itu harus Anda sadari. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, an-nikah farahu syahr wa hammuhu dahr. Pernikahan itu senangnya sebulan aja. Yang dibilang bulan madu. Kenapa? Ya seperti madunya sebulan aja. Sisanya sumpek wa hammuhu dahr. Sumpeknya bertahun-tahun. Sumpek ngasih nafkah. Sumpek harus sesuai dengan pasangan. Yang biasanya kita mungkin tidur pagi ini nggak bisa lagi. Yang harusnya ini kalau jam bisa ngopi sama teman-teman, oh ini saya ada tanggungan, ada ini, menjaga perasaan orang, macam-macam. Dan itu dialami istri juga. Jangan bukan berarti suami itu yang enggak, istri juga sama. Merasa dia ini, oh ini berat. Kenapa? Karena saya harus patuh pada orang baru ini. Kalau saya patuh pada orang tua wajar. Ini orang baru yang masuk kehidupan saya. Dan saya menjadikan dia seorang raja harus. Itu seorang istri. Nah yang demikian ibadahnya di situ. Kalau tidak ngerti kewajiban, sulit untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman dan tenteram. Nah Nabi kita Muhammad SAW itu demikian. Ya. Sehingga gampang memberi maaf. Sangat mudah memberi maaf. Tidak gampang nuntut tidak. Disebutkan wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Dan Nabi itu tidak pernah menghadapi seseorang itu dengan sesuatu yang orang itu enggak suka. Artinya apa? Nabi kalau keluar rumah pasti penampilannya itu penampilan yang baik. Kenapa? Karena orang itu
Ketika kita penampilan kurang baik sudah gak nyaman, apalagi wajahnya muram, sumpek, ya, dikit-dikit ngeluh, duh, nasib ini gak enak sudah. Orang itu paling gak seneng kalau diadui. Kalau mau ngadu pada Allah. Kalau mau ngadu pada Allah. Sehingga Nabi itu pengen menghadap kepada sahabat itu dalam keadaan sumringah. Orang itu kalau lihat orang seneng, hati yang gundah jadi seneng. Nah, sampean kalau sumpah pagi itu ya, banyak utang nih, tahu-tahu lihat lawakan, ketawa juga sampean. Kenapa? Karena hilang itu semua. Lihat orang pelawak ini senang. Nah, sama juga itu. Seseorang itu hendaknya menampilkan apa yang bikin orang lain itu bahagia. Ya, sehingga disebutkan termasuk ibadah besar idkhalus surur fi qalbi muslim, memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Nyenengkan orang itu ibadah besar. Di antara nyenengkan orang apa? Senyum ketika Anda ketemu. Senyum ketika ketemu. Tanya kabar, ya apa kabarnya? Insyaallah, alhamdulillah. Ya, itu minimal orang akan senang ketika Anda demikian. Wa yamshi ma'al armalah, dan beliau tidak segan berjalan dengan orang perempuan tua, ya. Bahkan Nabi itu pernah tengah-tengah di atas keledainya dipanggil oleh seorang nenek, turun Nabi. Turun, ditanyai sesuatu Nabi jawab, ditanyai tentang hukum Nabi jelaskan, selesai Nabi naik lagi. Ini bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Wala yahabul muluk, dan beliau gak pernah gentar menghadapi para raja-raja. Kenapa demikian? Karena tadi orang yang meletakkan rasa takut kepada yang berhak ditakuti, maka semua sesuatu akan takut pada dia. Ini rumus hidup ya. Barang siapa yang meletakkan, memberikan rasa takutnya kepada yang berhak ditakuti, siapa? Allah. Maka semua siapapun akan takut pada dia, segan pada dia. Dan dia nggak akan ada takut kepada yang lainnya. Tapi kebalikannya, kalau orang itu tidak memberikan rasa takut kepada yang berhak, atau sebagian takut aja, sebagian enggak, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Disebutkan di dalam hadis Nabi bersabda, al-mu'min la yakhaf. Orang yang benar-benar beriman gak mungkin ada rasa takut. Bahkan Allah mensifati para kekasihnya itu dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, gak pernah ada rasa takut di hati mereka urusan duniawi kepada siapapun, gak ada rasa takut kecuali hanya pada Allah. Walahum yahzarun, dan mereka gak pernah sedih, gak pernah gelisah, karena ngerti yang ngurus hidup ini Allah. Apa yang mau dikhawatirkan? Kalau yang mengurus Anda Arhamur Rahimin, yang paling penyayang, apa yang dikhawatirkan? Ini loh. Sehingga disebutkan dalam salah satu wirid di dalam Ratibul Athos, ya, Dzikirul Athos, disebutkan di antara dzikirnya itu amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Kami beriman kepada Allah. Barang siapa yang iman kepada Allah, la khaufun alaih, enggak ada rasa takut padanya. Dikebalikannya, kalau orang itu tidak benar-benar memberikan rasa takut pada Allah, gampang melakukan maksiat, gampang meninggalkan yang wajib, gak peduli dengan perintah Allah, maka dia akan dikasih rasa takut akan segala sesuatu. Takut akan ancaman orang, takut fakir, takut istrinya meninggalkannya, takut anak-anak tidak nurut lagi, takut ini, macam-macam takutnya. Takut penyakit ini, macam-macam. Karena dia tidak memberikan rasa takut kepada yang berhak. Akhirnya Allah kasih dia rasa takut pada segala hal. Dan ini yang bikin dia sumpek terus, gelisah terus. Disebutkan masa COVID kemarin itu, yang meninggal karena COVID itu
lebih sedikit daripada yang meninggal karena khawatir COVID. Ya. Meninggal karena khawatir COVID itu lebih banyak daripada yang meninggal karena COVID itu sendiri. Berarti apa? Khawatir ini bahaya. Kapan orang itu khawatir? Ketika dia nggak merasa aman. Kapan dia nggak merasa aman? Ketika dia nggak bersama Allah. Orang itu kalau dia bersama Allah, dia merasa aman. Kapan bersama Allah? Ketika dia terus-menerus melakukan apa yang Allah perintahkan dan benar-benar menjauhi apa yang Allah larang. Maka dia bersama Allah. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Orang yang takwa tidak mungkin khawatir. Saya bersama Allah, ngapain takut? Saya bersama Allah, apa yang dikhawatirkan? Walaupun nggak ada duit hari ini, saya bersama Allah. Ya, gudangnya Allah itu lebih banyak daripada yang saya simpan. Itulah disebutkan di antara penyakit hati. Kalau dia lebih tentram, lebih percaya dengan simpanannya daripada apa yang Allah punya. Dia lebih tenang ketika punya simpanan duit, tapi dia nggak tenang ketika nggak ada. Seakan-akan simpanan Allah nggak dianggap. Ini ada penyakit hati itu kata Imam Ibn Athaillah. Itu ada penyakit hati. Ketika dia itu lebih tentram dengan apa yang dia punya, tapi dengan jaminan Allah dia kurang tentram. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang ahli maksiat itu sangat ketakutan. Kenapa? Di antara yang paling besar nanti kalau meninggal ini neraka. Ini neraka. Makanya kalau kita lihat di film-film itu, yang punya penjahat itu pasti bilang, ayo saya tunggu engkau di neraka. Kayak yakin dia neraka itu. Kadang film-film gitu, yang penjahat itu, saya tunggu engkau di neraka. Dia sudah yakin masuk neraka masalahnya. Karena dia tidak pernah mentaati peraturan Allah. Ya seperti itu, bagaimana bisa tenang hidup? Sementara kematian itu pasti ada, dan tempat di akhirat cuma dua, neraka atau surga, nggak ada nomor tiga. Sehingga bagaimana bisa tenang orang yang dia yakin pasti neraka, bagaimana? Nah, sehingga dengan jalan ini orang bisa dapat ketenangan kalau dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita lanjutkan ya kajian kita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang akan datang insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di? Apakah bisa sholat di mana? Oh iya, sampai di sana jam berapa? Sampai 6:10. Kalau jam 5 itu 6:10 masih ada waktu. Masih bisa. Cuman dalam hal ini untuk kehati-hatian, Anda sholat di bis, ya, itu harus nanti kalau sudah turun ulang lagi. Ulang itu wajib ulang. Entah itu masuk waktu berarti adaan, atau sudah habis waktu berarti qadaan. Ya. Kenapa kok harus diulang Ustadz? Karena di bis gak bisa sempurna rukuk sujud kita. Kemudian masalah ngadep kiblat juga belum sempurna.
Kiblat ini wajib kita hadapkan mulai takbir ihram sampai salam. Sementara untuk memastikan dia nggak belok-belok sulit. Apalagi pas takbir kadang nggak ngerti ini kiblat apa enggak. Maka di sini kata ulama tetap wajib. Kenapa wajib? Karena sholat itu harus dilaksanakan di waktunya. Di waktunya. Orang yang dia naik bis ke Kalsel seumpama, ya mulai malam, dan bis ini nggak turun kecuali di tempat tertentu, yang di tempat itu sudah siang, jam 7 baru turun. Maka wajib orang yang ketika adzan subuh dia sadar untuk mengerjakan sholat di bis itu. Harus. Kenapa? Karena dia sadar waktu masuk sholat. Urusan nantinya turunnya jam berapa itu dia kodo. Kalau memang belum waktunya berarti adaan. Kalau sudah keluar waktu ya berarti kodoan. Gak boleh dia gini, ya sudah nanti aja sholatnya di rumah aja kalau sudah nyampe. Gak boleh, karena dia sadar waktu masuk waktu. Dan subuh termasuk sholat yang gak bisa dijamak. Beda kalau bisa dijamak, tidak masalah. Tapi ini gak bisa dijamak, maka harus dikerjakan di situ. Ya, gak punya wudhu Ustaz, tidak apa-apa. Pakaiannya najis, tidak masalah. Ini sholat dihormatin waktu, sholat untuk menghormati waktu. Ya tetap sholat fardhu subuh seperti biasa, baca yang rukun-rukun, ya, gerakan rukuk seperti biasa. Kalau memang duduk ya sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Nah nanti waktu nyampe rumah, ya kalau pakaian najis ganti. Kalau belum wudhu dulu, sholat dengan sempurna dan niat qadhaan kalau sudah keluar waktu. Nah, seperti itu caranya ya. Dan insya Allah kalau kita benar-benar nawaitunya pengen mengerjakan perintah Allah, maka pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Ada orang ya Rob, saya ini pengen hanya nyari yang halal, saya nggak mau yang haram. Ya, maka pasti Allah akan mudahkan. Kebanyakan orang itu mendapat kerja haram, kerja dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu karena pertama dia suudzon pada Allah. Wah ini kalau nggak haram ini nggak bisa ini. Suudzon dia. Kayak Allah nggak mampu ngasih dia rezeki yang halal. Dia sudah suudzon dulu pada Allah. Ini kalau nggak kerja ini nggak bisa saya. Sudah suudzon dulu. Ini yang nggak baik. Dia suudzon pada Allah. Jangan suudzon. Ya, ini kalau saya nggak kerja ini nggak bisa kerja lagi. Ini yang bikin nggak boleh. Allah Maha Kuasa kok ngasih Anda yang halal tanpa harus Anda melanggar aturannya. Dan sering-sering membaca Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal saja, jangan sampai yang haram. Itu sering baca itu. Itu bacaan biasanya dibaca habis Jumatan. Tapi jadikan itu wirid tiap hari. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa bi ta'atik an maksiatik. Ya Allah, cukupkan aku dengan ketaatanmu. Jangan sampai aku maksiat ya Allah. Nah, terus apa? Wa bi fadlika amman siwa. Cukupi aku dengan anugerahmu, jangan butuh kepada orang lain, jangan. Nah, itu masya Allah itu dzikir besar itu, Pak. Ya, dzikir besar. Nah, seperti itu ya. Caranya demikian. Alhamdulillah yang kita dapat semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Nabi SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita diberi anugerah untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW sebelum kita bisa memandang beliau dalam keadaan terjaga sebelum wafat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أنقياء لما نحظى بالخير وكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim.